kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat pada pagi yang cerah. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami naikkan pujian, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, Roh Kudus urapi kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 49. Yeremia pasal 49 ayat 23 sampai ayat 27. Yeremia pasal 49 ayat 23 sampai ayat 27. Mengenai Damsyik. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat tenang. Damsyik telah menjadi lemah, semangat berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Kesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota pirang itu. Sebab itu teruna-tunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang hanguskan Puri Ben-Hadad. Suatu nubuatan disampaikan Yeremia mengenai Damsyik. Damsyik adalah kota utama daripada orang Aram, ya, kota utama daripada orang Aram, ya. Dan Amos ini juga menubuatkan bagaimana kekejaman penduduk Damsyik, sebagaimana Amos pasal pertama ayat yang ketiga. Amos pasal pertama ayat yang ketiga yang berkata demikian. Amos pasal pertama ayat yang ketiga, bagaimana mereka Damsyik begitu kejam, sebagaimana kejamnya orang Damsyik, ya, sampai begitu kejamnya orang Damsyik, sehingga karena dikatakan dalam firman Tuhan, sebagaimana Amos nubuatkan, ya, bagaimana dikatakan Amos pasal pertama ayat yang ketiga dan 4. Begini firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali putusanku, oleh karena mereka telah menggiring Gilead dengan eretan pengiring dari besi. Aku melepaskan api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Nah, di mana nubuatan ini dikerjakan oleh Yeremia, dikerjakan juga oleh Amos. Kenapa? Amos ada ibu kota utama dari orang Aram, dan penduduknya itu dikatakan penduduknya daripada penduduk Damsyik ini, ya, kejam, benar-benar kejam, sebagaimana tadi Amos pasal 1 ayat 3, kejam. Kekejaman ini sering terjadi dalam hidup manusia. Kapan kita melihat seorang yang tidak asing lagi bagi kita, suatu kisah yang sangat tidak lupa bagi kita. Dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-20 dan 21, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, dan ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh di meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Perhatikan ayat 21-20, dikatakan pengemis namanya Lazarus, badannya penuh dengan borok,
berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dia minta belas kasihan dari orang kaya. Dia tidak minta harta. Dia tidak minta harta, hanya minta segenggam nasi, ya, roti. Hanya minta segenggam roti atau sekerat roti. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan dan Lazarus ini menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh di meja orang kaya. Jadi makanya makan kan masih ada jatuh, dia tunggu, ya. Artinya dia dalam keadaan lapar yang sangat. Dia membutuhkan sekerat roti. Ternyata apa yang diberikan orang kaya hanya bukan diberikan, tetapi anjing yang datang menjilat boroknya, ya. Anjing yang borok. Betapa kejamnya orang kaya itu. Betapa kejamnya orang kaya itu. Dia bicara harta tidak kekurangan, bicara makan tidak kekurangan, dan Lazarus saat ini membutuhkan makan, ya, ternyata tidak diberi. Yang datang hanya anjing. Ya, betapa kejamnya manusia ketika dia tidak takut Tuhan. Ketika manusia tidak takut Tuhan, kejam minta ampun. Ya, ada orang berkata, "Oh, bangun tidur orang kaya, apa ikan? Siapa hari ini hari ini saya makan?" Tapi orang miskin berkata, "Hari ini saya makan apa?" Ada orang berkata, orang kaya begitu bangun tidur, "Siapa hari ini yang saya makan?" Tapi orang miskin, "Apa yang saya harus makan hari ini?" Tapi teganya karena kejam, sebagaimana Damsyik kejam. Dibuatkan oleh Yeremia, dibuat oleh Amos, dan firman Tuhan jelas. Ternyata sama-sama mati. Justru Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, tapi orang kaya di neraka. Dia tidak membutuhkan, dia tidak dapat air karena kejamnya. Betapa Tuhan mengajar kepada kita, ya. Betapa Tuhan mengajar kepada kita, itulah belas kasihan. Ingat orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya, Imam Lewi ternyata tidak mempeduli, tapi orang Samaria yang melihat tergeraklah belas kasihan. Karena belas kasihannya, maka apa yang terjadi? Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ditolong, ya. Imam Lewi tidak mempeduli. Orang-orang yang dekat dengan pelayanan, yang selalu dekat dengan pelayanan, ternyata hanya pintar melayani, tapi tidak mempraktikkan firman Tuhan dengan baik. Satu utama yang Tuhan mau mempraktikkan firman Allah dengan baik. Kekejaman sering datang dalam hidup manusia. Kapan? Ketika diberkati secara finansial. Uangnya dipitungkan, berapa banyak kalau uang saya kasih rugi, tapi kalau dibungakan berapa persen saya untung. Inilah apa yang kejamnya. Ya. Hati-hati. Kalau saudara menghadapi persoalan dalam pasangan ekonomi, jangan lari kemana-mana, lari kaki Tuhan. Ya. Lari kaki Tuhan, menjerit kaki Tuhan. Ketika kita menjerit kaki Tuhan, Tuhan dengar doa saudara. Tuhan akan buka jalan buat saudara. Ya. Firman Allah berkata, Wahyu 3 ayat 7, jika Tuhan membuka pintu, siapakah yang akan bisa membuka? Jika Tuhan menutup pintu, siapakah yang bisa membuka? Kalau kita lari kepada Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan akan buka pintu. Cara Tuhan membuka pintu, kita percaya ajaib, Dia sang penolong. Hari ini saudara, saya bangga dengan saudara. Saudara cari Tuhan, utamakan Tuhan. Setelah itu saudara cari nafkah. Kita percaya Tuhan bersiapkan segala berkat buat saudara. Ya, Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga. Kalau Yeremia bernubuat tentang Damsyik, Amos juga bernubuat tentang Damsyik. Karena Damsyik adalah orang yang kejam. Penduduk Damsyik, orang Arab yang kejamnya sedemikian rupa, dan juga apa yang dilakukan kejamnya orang kaya pada Lazarus. Tapi kami yang hadir, yang menikmati berkat firman Tuhan, mempunyai hati yang penuh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah siapkan berkat buat kami semua. Dari nafkah,
pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kami serahkan rumah tangga kami, dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak berasa Bapa juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami teringat juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang sebagai pejuang di garis depan untuk berperang melawan pikiran saudara, berkat hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara para pejuang yang gigih perkasa Tuhan, yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan mereka mau divaksin berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.